Laut Merah yang biasanya hanya menjadi jalur penting perdagangan dunia, tiba-tiba berubah menjadi medan ketegangan yang mencekam. Di tengah langit malam yang gelap, kilatan api dan asap hitam terlihat membumbung tinggi dari sebuah kapal perang raksasa milik Amerika Serikat. Kapal induk nuklir terbesar yang selama ini dikenal sebagai simbol kekuatan militer paling kuat di dunia, dilaporkan mengalami kebakaran hebat saat operasi militer di kawasan tersebut. Kabar ini langsung mengguncang perhatian dunia. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana mungkin kapal perang paling canggih di planet ini bisa mengalami insiden besar di tengah konflik yang semakin panas antara Amerika Serikat dan Iran. Apakah ini sekadar kecelakaan teknis atau ada serangan tersembunyi yang memicu kebakaran di kapal induk tersebut? Peristiwa ini pun menjadi salah satu momen paling dramatis dalam perkembangan konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Ketegangan di Laut Merah semakin memanas. Laut Merah sejak beberapa waktu terakhir memang menjadi kawasan yang sangat sensitif. Jalur laut ini merupakan salah satu rute perdagangan paling penting di dunia karena menghubungkan Asia dengan Eropa melalui terusan Suez. Ketika konflik antara Amerika Serikat dan Iran meningkat, kawasan ini berubah menjadi titik strategis bagi operasi militer. Banyak kapal perang dari berbagai negara terlihat berpatroli untuk mengamankan jalur pelayaran, sekaligus menunjukkan kekuatan militer mereka. Amerika Serikat mengirim salah satu kapal induk nuklir terbesarnya untuk memperkuat armada yang berada di wilayah tersebut. Kapal raksasa ini membawa puluhan pesawat tempur, helikopter militer, serta ribuan personel angkatan laut yang siap menjalankan berbagai misi. Namun tidak ada yang menyangka bahwa di tengah operasi militer yang sangat ketat itu, sebuah insiden besar justru terjadi di atas kapal induk tersebut. Detik-detik kebakaran di kapal induk menurut laporan awal dari beberapa sumber militer. Kebakaran terjadi ketika kapal induk tersebut sedang menjalankan operasi patroli di Laut Merah. Para awak kapal tiba-tiba melihat asap tebal keluar dari salah satu bagian dek bawah yang digunakan sebagai area penyimpanan peralatan. Alarm darurat langsung berbunyi di seluruh kapal. Para awak bergegas mengambil posisi masing-masing untuk melakukan prosedur penanganan kebakaran. Tim pemadam kebakaran di dalam kapal segera dikerahkan. Mereka berusaha menahan api agar tidak menyebar ke bagian lain, terutama ke area penyimpanan bahan bakar pesawat yang sangat berbahaya. Situasi di dalam kapal saat itu digambarkan sangat menegangkan. Asap tebal memenuhi beberapa koridor, sementara para awak berusaha tetap tenang menjalankan prosedur darurat. Api sempat membesar sebelum akhirnya berhasil dikendalikan oleh tim keamanan kapal. Pasukan mengalami luka-luka meski kebakaran akhirnya berhasil dikendalikan. Insiden tersebut tetap menimbulkan korban. Beberapa prajurit dilaporkan mengalami luka-luka akibat asap dan panas dari kebakaran. Sebagian dari mereka langsung mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan yang ada di kapal induk. Beberapa lainnya kemudian dipindahkan ke kapal pendukung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Para pejabat militer mengatakan bahwa sebagian besar korban mengalami luka ringan hingga sedang. Namun insiden ini tetap dianggap sangat serius karena terjadi di tengah operasi militer aktif. Setiap kejadian di kapal induk nuklir selalu mendapatkan perhatian besar karena kapal jenis ini merupakan pusat komando sekaligus simbol kekuatan militer Amerika Serikat di berbagai penjuru dunia. Dugaan penyebab kebakaran hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Beberapa kemungkinan mulai dibahas oleh para analis militer. Kemungkinan pertama adalah kerusakan teknis pada sistem listrik atau peralatan di dalam kapal. Kapal induk memiliki ribuan sistem elektronik yang bekerja tanpa henti, sehingga potensi gangguan teknis selalu ada. Kemungkinan kedua adalah kecelakaan operasional. Aktivitas di kapal induk sangat padat, terutama ketika pesawat tempur melakukan lepas landas dan pendaratan secara terus-menerus. Namun, ada juga spekulasi yang lebih serius. Beberapa pengamat mempertanyakan apakah kebakaran ini mungkin berkaitan dengan serangan tidak langsung dari pihak lawan dalam konflik. Meski belum ada bukti yang mengarah ke serangan musuh, ketegangan dengan Iran membuat berbagai kemungkinan tetap menjadi perhatian. Dampak terhadap operasi militer insiden kebakaran ini tentu memberikan dampak terhadap operasi militer Amerika Serikat di kawasan Laut Merah. Jika kerusakan dianggap cukup serius, kapal tersebut mungkin perlu mendapatkan perbaikan sebelum melanjutkan misi sepenuhnya.
Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan militer di kawasan tersebut, karena kapal induk merupakan pusat kekuatan udara bagi armada Laut Amerika. Sementara itu, pihak militer Amerika menegaskan bahwa armada mereka tetap siap menjalankan tugas menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Reaksi dunia internasional kabar kebakaran kapal induk nuklir ini langsung menyebar ke berbagai negara dan memicu berbagai reaksi. Beberapa negara sekutu Amerika menyatakan keprihatinan mereka dan berharap para korban segera pulih. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah yang sudah lama menjadi titik konflik dunia. Di sisi lain, beberapa pihak melihat insiden ini sebagai tanda bahwa konflik di kawasan tersebut semakin berisiko bagi semua pihak. Ketika kekuatan militer besar saling berhadapan di wilayah yang sempit, potensi kecelakaan maupun kesalahan perhitungan bisa meningkat. Pelajaran dari insiden di Laut Merah, peristiwa kebakaran kapal induk ini menjadi pengingat bahwa bahkan teknologi militer paling canggih pun tidak sepenuhnya kebal terhadap risiko. Kapal induk nuklir dikenal sebagai salah satu mesin perang paling kompleks yang pernah dibuat manusia. Di dalamnya terdapat ribuan sistem yang harus bekerja secara sempurna setiap saat. Ketika salah satu sistem mengalami gangguan, dampaknya bisa sangat besar bagi seluruh operasi. Karena itu, keselamatan dan prosedur darurat menjadi hal yang sangat penting dalam setiap operasi militer. Pesan moral dari peristiwa ini, dari kejadian ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa konflik dan peperangan selalu membawa risiko besar bagi manusia. Bahkan, negara dengan teknologi militer paling maju pun tidak bisa sepenuhnya menghindari bahaya. Kedua peristiwa ini mengingatkan kita bahwa perdamaian dunia adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika konflik meningkat, bukan hanya tentara yang menghadapi bahaya, tetapi juga stabilitas global. Ketiga kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapsiagaan dan kerjasama tim dalam menghadapi situasi darurat. Para awak kapal yang bekerja sama dengan cepat berhasil mencegah kebakaran menjadi bencana yang jauh lebih besar. Penutup insiden kebakaran kapal induk nuklir Amerika di Laut Merah menjadi salah satu peristiwa dramatis yang terjadi di tengah ketegangan konflik di kawasan Timur Tengah. Meski api berhasil dikendalikan dan sebagian besar korban hanya mengalami luka ringan, kejadian ini tetap menjadi peringatan serius tentang risiko yang selalu ada dalam situasi militer. Dunia kini menunggu hasil penyelidikan resmi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Apakah hanya kecelakaan teknis atau ada faktor lain yang memicu insiden ini? Yang jelas, peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa konflik bersenjata selalu membawa konsekuensi besar bagi semua pihak. Pertanyaan untuk penonton, menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada kapal induk nuklir Amerika di Laut Merah ini? Apakah insiden kebakaran tersebut murni kecelakaan teknis atau ada kemungkinan berkaitan dengan konflik yang sedang memanas? Dan bagaimana menurut kalian dampak kejadian ini terhadap situasi keamanan di Timur Tengah ke depannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap opini kalian sangat menarik untuk kita bahas bersama. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan cerita menarik lainnya hanya di Radio Jampang.